Kapten Inter Milan, Lautaro finish di posisi ke-7 pemungutan suara Ballon d'Or 2024. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez finish di posisi ke-7 dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun 2024. Edisi tahun 2024 ini merupakan nominasi Ballon d'Or ketiga bagi Lautaro Martinez. Bomber kebanggaan Nerazzurri ini menempati posisi ke-21 pada tahun 2021 dan ke-20 pada tahun 2023. Tahun 2024 merupakan tahun yang ajaib bagi Lautaro, baik di level klub maupun di timnas Argentina. Dia membantu Inter memenangkan gelar Scudetto ke-20 klub sekaligus pencetak gol terbanyak dan MVP Serie A di level internasional. Lautaro juga membintangi Argentina memenangkan Copa America, sebuah kompetisi di mana ia juga menjadi pencetak gol terbanyak. Seperti dilansir France Football, ia memainkan 60 pertandingan antara Inter dan Argentina selama musim 2023-24. Mencetak 35 gol dan menyumbang 4 assist. Semua ini membuat sang kapten masuk dalam daftar calon peraih Ballon d'Or, dan ia berada di urutan 7 dalam pemungutan suara akhir Ballon d'Or 2024. Gelandang Inter Milan dan Turki, Hakan Çalhanoğlu finish di posisi ke-20 dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun 2024. Acara penganugerahan penghargaan individual paling bergengsi di dunia sepak bola yang diselenggarakan oleh France Football ini berlangsung di Théâtre du Châtelet, di jantung kota Paris, Selasa 29 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi edisi ke-68 dari penghargaan ini, di amanah yang pertama kali diberikan pada tahun 1956 untuk menghargai pemain terbaik. Ada 3 pemain Nerazzurri yang masuk 30 kandidat pemenang Ballon d'Or 2024, yakni Lautaro Martinez dan Hakan Çalhanoğlu, sementara Yann Sommer masuk dalam daftar 10 penjaga gawang yang dapat memenangkan Yashin Trophy. Penghargaan untuk kiper terbaik tahun ini, pemain Nerazzurri pertama yang sudah mengetahui peringkatnya adalah Hakan Çalhanoğlu. Pemain Turki ini berada di posisi ke-20. Ini merupakan angka yang sangat berarti baginya mengingat ia mengenakan seragam nomor 20 dan merupakan sosok kunci dalam kemenangan Scudetto ke-20 Inter musim lalu. Çalhanoğlu menjadi salah satu pilar dari 11 pemain inti Inter di Serie A. Pemain berusia 30 tahun itu berkembang pesat saat bermain di posisi yang lebih dalam di lini tengah. Ia mengatur tempo permainan tim sekaligus menginisiasi serangan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Çalhanoğlu tidak hanya sangat berharga bagi Inter, meskipun memulai karirnya sebagai gelandang serang dan sayap. Kemampuan bertahan dan tackle Çalhanoğlu telah meningkat pesat sejak ia berada di Inter. Hal ini menjadikan pemain berusia 30 tahun itu sebagai sosok penting dalam menyeimbangkan trio lini tengah Inter. Selain itu, Çalhanoğlu juga merupakan kapten tim nasional Turki. Ia mewarisi ban kapten dari Burak Yilmaz pada tahun 2022. Çalhanoğlu membantu negaranya mencapai babak perempat final Euro 2024 di panas ini. Semua ini membuat Çalhanoğlu masuk dalam daftar calon peraih Ballon d'Or, dan ia berada di urutan ke-20 dalam pemungutan suara akhir. Analisis usai laga Inter Milan versus Juventus. Laga pada pekan ke-9 Serie A Italia antara Inter Milan versus Juventus Senin, 28 Oktober 2024, dini hari WIB menuai banyak ragam komentar, baik dari pengamat maupun mantan pemain kedua tim. Mantan striker Nerazzurri, Christian Vieri menilai bahwa Inter Milan mendominasi pertandingan melawan Juventus. Namun, ia menyayangkan kegagalan tim besutan Simone Inzaghi mengunci kemenangan, lantaran terlalu banyak membuang peluang untuk mencetak gol. Dalam sesi wawancara dengan DAZN, Vieri mengomentari hasil imbang 4-4 yang spektakuler antara Inter dan Juventus dalam duel bertajuk Derby d'Italia di Stadio Giuseppe Meazza. Itu adalah pertandingan yang spektakuler. Yang terbaik musim ini bagi sepak bola Italia, ujar Vieri. Seperti dilansir Internews, Inter jelas merasa kecewa karena di babak kedua mereka banyak menciptakan peluang dan mendominasi pertandingan. Di laga seperti ini Anda harus bisa mengunci kemenangan. Jika tidak, Anda berisiko mengalami serangan balik, kebobolan, dan melihat segalanya berubah. Sementara di tempat lain legenda Juventus, Alessandro Del Piero mengakui bahwa Inter Milan memiliki lebih banyak penyesalan dalam hasil imbang 4-4 melawan Juventus, Senin, 28 Oktober 2024, dini hari WIB karena gagal memanfaatkan banyak peluang untuk memperbesar keunggulan. Del Piero membahas laga pekan ke-9 Serie A tersebut dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia setelah pertandingan. Inter memiliki lebih dari 1 atau 2 peluang untuk menjadikannya 5-2, dan saya yakin ini adalah penyesalan terbesar Inter, ujar Del Piero, seperti dilansir Football Italia. Mereka memiliki 4, 5, 6 peluang untuk mencetak gol, mereka gagal mencetak gol kelima. Di Gregorio seperti pahlawan super. Hasil imbang ini membuat Juventus belum terkalahkan sejauh musim ini di Serie A, tetapi saat ini mereka berada di posisi ketiga,
terpaut 5 poin di bawah pemuncak klasemen sementara, Napoli, sedangkan Inter masih berada di posisi kedua, hanya unggul 1 poin atas Bianconeri. Zielinski, Napoli pesaing berat Inter Milan raih Scudetto. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski berpendapat Napoli merupakan pesaing terkuat timnya dalam perburuan Scudetto musim 2024-25 ini. Inter Milan bermain imbang 4-4 dengan Juventus kemarin dalam duel bertajuk Derby d'Italia pertama musim ini. Hasil seri itu membuat Napoli memperlebar keunggulan atas kedua pesaing terdekat mereka itu di klasemen sementara Serie A. Hal ini juga berkat kemenangan Napoli atas Empoli dengan skor 1-0 di pekan ke-9. Napoli kini unggul 4 poin atas Inter di klasemen, dan unggul 6 poin atas Juventus. Itu memberi mereka ruang bernapas, meskipun masih terlalu dini untuk membicarakan keuntungan nyata pada tahap ini. Zielinski menghabiskan 8 musim sebagai pemain Napoli. Tapi sekarang ia mendapati dirinya melihat mantan timnya di puncak klasemen. Apakah Napoli sekarang menjadi tim yang harus dikalahkan? Tentu saja. Jawabnya, seperti dilansir Internews, tapi kami juga tim yang hebat. Kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk menang dan memberi para penggemar kegembiraan dan perasaan hebat seperti musim lalu. Mengenai beberapa masalah pertahanan Inter saat melawan Juventus, Zielinski mengatakan, kami tentu bisa berbuat lebih banyak pada gol. Ketiga mereka, kami memberi mereka banyak ruang, dan pada akhirnya mereka menyamakan kedudukan. Mereka punya banyak kualitas. Inter aktifkan klausul otomatis perpanjang kontrak 3 pemain. Dalam laporan keuangan terbaru yang dirilis oleh klub mengungkapkan bahwa Inter telah memperpanjang kontrak 3 pemain Inter. Ketiga pemain tersebut adalah Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, dan Francesco Acerbi hingga 30 Juni 2026. Selain itu sudah ada perpanjangan kontrak yang sebelumnya sudah diumumkan seperti Federico Di Marco hingga 30 Juni 2027, dan Nicolo Barella hingga 30 Juni 2029. Terkhusus Acerbi, perpanjangan kontrak menjadi tanda bahwa Inter akan berpisah dengan Stefan de Vrij pada akhir musim nanti. Seperti yang dipahami sebelumnya, dikabarkan bahwa salah satu dari mantan pemain Lazio tersebut akan meninggalkan Inter untuk permajaan skuad musim depan. Sebelumnya, Darmian, Mkhitaryan, Acerbi, dan de Vrij terikat kontrak hingga 2026, tetapi laporan keuangan terbaru menyebutkan hanya nama terakhir yang tidak diperpanjang kontraknya. Laporan keuangan Inter musim 2023-2024 ditutup dengan kerugian 36 juta euro. Rapat umum pemegang saham FC Internazionale Milano S.p.A. telah menyetujui hasil keuangan untuk musim 2023-2024. Menyusul rapat hari ini yang diadakan secara jarak jauh dengan dihadiri oleh Presiden Giuseppe Marotta dan CEO perusahaan Alessandro Antonello. Dewan Auditor FC Internazionale Milano S.p.A. yang baru telah ditunjuk untuk periode 3 tahun 2024 hingga 2027, setelah masa jabatan Dewan Auditor sebelumnya berakhir. Pada tahun keuangan 2023-2024, pendapatan gabungan grup adalah 473,2 juta euro, yang merupakan rekor klub, dengan kerugian sebesar 35,7 juta euro, yang menunjukkan penurunan sekitar 50 juta euro dari angka 85 euro. 4 juta pada tahun 2022-2023. Hasil ini dihasilkan oleh: pertama, peningkatan pendapatan sekitar 48 juta euro berkat pertumbuhan pendapatan sponsor dan retail serta hasil keuntungan modal dari transfer pemain. Kedua, biaya produksi tetap sangat mirip dengan tahun sebelumnya, sehingga totalnya menjadi 464,3 juta euro. Konsekuensi langsung dari kemajuan ini adalah peningkatan bersih nilai produksi sebesar 9 juta euro, dibandingkan dengan kerugian sebesar 40 juta euro pada tahun keuangan sebelumnya.